Baik pemirsa dan juga teman-teman mahasiswa, kita sampai di bagian kedua. Sebelum kita berdiskusi, seperti biasa, saya akan kembali merepotkan Mbak Novi untuk membacakan ayat suci Al-Quran terkait tema kita, sambil juga memberikan keterangan singkat tentang ayat yang dibaca beliau. Silakan Mbak Novi. Ya, dalam kesempatan yang keduanya, saya akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Shadaqallahul azim. Teman-teman dan juga pemirsa, di dalam surah Al-Ankabut ayat 69 dijelaskan bahwasanya orang-orang yang berjihad, yang berperang di jalan Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya untuk berbuat kebaikan. Dan di mana Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dari itu janganlah khawatir kepada kita semua ketika kita ingin berbuat baik, insya Allah pasti akan ada selalu jalan dari Allah yang memberikan kelancaran dan juga memberikan kemudahan untuk kita dalam mencapai apa yang ingin kita capai. Mbak Novi, terima kasih. Dan teman-teman, sebelum saya buka diskusi kita, yang pertama hanya ingin menegaskan saja yang sudah dibacakan Mbak Novi, terutama dalam organisasi, niat itu betul-betul penting. Percayalah kalau niatmu memang murni, memang tulus, akan betul-betul diberikan jalan. Jadi ya ini tapi versi saya ya. Kenapa sapaan di dalam Al-Quran itu adalah wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu sebenarnya perintah gitu kira-kira. Tenangkanlah jiwamu, karena kita untuk mengerti itu kadang-kadang susah, logikanya nggak sampai begitu. Tapi karena niat kita baik, nanti Tuhan yang ngasih jalan. Itu bukan urusan kita gitu loh. Kalau niat kita baik, kita jalankan, nanti Tuhan yang ngasih jalan. Baik, itu saja. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan opini. Pak, saya mau bertanya. Nama saya Dedi Rismanto. Yang saya tanyakan pertama itu, apa manfaatnya ikut organisasi di dalam kampus dan di luar kampus?
dan apakah betul nanti manfaatnya itu setelah kita bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Saya mau bertanya, nama saya Ida Fadila. Menurut Anda, untuk mengajak masyarakat yang lugu ikut dalam organisasi itu yang paling tepat caranya seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina, Pak. Saya mau bertanya, saya ini kan anak kos, baru beberapa bulan ini tinggal di kos. Nah, sejauh saya tinggal di kos itu, saya mengenal beberapa karakter orang. Nah, karena itu kos baru, anak-anaknya baru, kita jadi sulit untuk mengorganisasikan bagaimana untuk memulai kayak gini, bagaimana untuk memulai kayak gini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk mengkoordinasikan orang-orang satu kos itu untuk menjadi satu gitu loh, Pak. Contoh untuk membeli apa, untuk mengkoordinir uang kas gitu. Karena dari karakter yang saya tahu itu ada orang yang tidak mau, ada orang yang uang bulanannya sedikit atau uang sakunya sedikit. Nah, begitu. Sekian, terima kasih. Ya, saya akan komentari beberapa opini dan juga pertanyaan dari teman-teman. Tadi ada Mas Dedi, Mbak Ida, sama Mbak Dina. Saya mulai dari Mas Dedi dulu. Ini manfaat ikut organisasi di dalam dan di dalam kampus kira-kira ya, dan di masyarakat seperti apa. Kemudian apakah nanti manfaatnya akan kita dapatkan setelah kita tua atau setelah kita keluar dari perkuliahan begitu ya. Mas Dedi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak semua orang bukan panggilan jiwanya tapi nyaman berorganisasi. Walaupun mau tidak mau kita akan berurusan dengan organisasi apapun. Kita mau menolak untuk mengikuti negara, tetapi kan tetap harus bayar pajak STNK, tetap harus ikut macam-macam. Jadi KTP kita harus ikut macam-macam tanpa harus berpartisipasi aktif sebagai anggota DPR. Mas harus jadi tim suksesnya siapa, tidak harus juga ya. Secara umum ya itu akan memberikan pengalaman, tetapi jangan lupa tujuan utamanya adalah bermanfaat. Jadi Mas mau ikut organisasi ataupun tidak, itu kan kenyamanan hatimu. Kalau hatimu nyaman, ya bisa jadi besok Mas akan mungkin dinaikkan level pengabdiannya oleh Tuhan itu. Oh, nanti jadi ketua RT, nanti jadi lurah, nanti jadi macam-macam gitu ya. Tapi kalau tidak suka pun, banyak orang yang tidak perlu jabatan, tetapi bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Dan itu lebih dihormati. Kiai-kiai yang bahkan namanya tidak mau disebut, orang-orang yang langsung memberikan ke fakir miskin diantar satu-satu, tidak pakai wartawan, tidak harus ada orang tahu, itu juga bisa bermanfaat begitu. Jadi ya tentu akan memberikan pengalaman, tetapi kalau bukan soulnya ya saya pikir tidak harus juga ada di sana. Tapi ya secara umum akan memberikan pengalaman, makanya organisasinya harus baik. Karena kalau di organisasi itu Anda justru berlatih korupsi, berlatih memanipulasi, membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan aslinya, ya nanti di masyarakat yang Anda lakukan, ya jadinya kira-kira seperti itu. Jadi hati-hati di sana. Itu tanggapan saya untuk Mas Dedi. Kemudian untuk Mbak Ida, bagaimana supaya masyarakat ikut organisasi? Ya sebenarnya tidak harus juga ya, tetapi yang harus kita yakinkan adalah bagaimana kita berhubungan baik dengan orang lain. Tidak harus cerewet, tidak harus ketemu temannya bisa chit-chat. Itu kan ada kemampuan interpersonal tersendiri ya. Kemampuan interpersonal itu memang ada orang-orang tertentu yang kalau berhubungan sama orang lain lebih gampang. Memang dia tipikal orang yang sosial sekali sehingga temannya banyak begitu. Tapi yang nggak punya teman banyak pun tidak boleh diartikan punya musuh banyak. Anda pendiam kan bukan berarti nggak punya teman. Yang cerewet tapi temannya tidak banyak juga ada, karena yang disampaikan menyakitkan gitu. Jadi tidak harus dipersuade untuk ikut organisasi, tetapi dipastikan saja organisasi itu kan intinya kita supaya bisa berhubungan dengan banyak orang. Dan itu wadahnya banyak sekali. Tidak harus organisasi X, organisasi Y. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan ke diskusi yang sama, tetapi di episode yang lalu, beberapa hari kemarin sebenarnya, itu harus tega hijrah juga. Kalau kita ikut organisasi yang ternyata isinya ada yang kita tidak nyaman sekali dalam hati, misalnya yang lain Jumatan, kok ini nggak Jumatan gitu, itu hak dia. Tapi kalau Anda sangat tidak nyaman terhadap hal itu, ya mending resign, cari organisasi lain yang sesuai, harus tega, termasuk yang lain-lain juga. Begitu Mbak Ida. Dan pertanyaan terakhir di segmen ini ada Mbak Dina, mengkoordinasikan orang dengan banyak kepentingan ya. Ya itu tantangan tersendiri memang.
Kalau saya yang paling saya ingat adalah bagaimana Nabi ketika setelah hijrah itu ya, ada civic society, masyarakat madani. Di situ sebenarnya cikal bakal bagaimana kita bisa mencontoh banyak hal soal kepemimpinan dan bagaimana menyatukan masyarakat. Itu nggak cuma orang Islam ya di sana ya, dan yang non Muslim, yang minoritas itu sangat dilindungi oleh Nabi. Jadi kalau sekedar menyatukan pendapat, nanti ada yang mau bayar, ada yang mau tidak bayar, itu bagi saya cuma kolateral. Asal mayoritas masih mau bayar, kita tetap melakukan tujuan baiknya itu, karena niatnya kan baik. Tetapi yang minoritas juga bukan berarti kalau tidak mau bayar, terus harus kita kurangi hak-haknya. Pokoknya begini, orang lain mau berbuat apa saja itu urusannya dia. Misalnya dalam hubungan personal, satu orang dengan orang yang lain, tugasmu adalah untuk jujur. Masalah dia bohong itu urusan dia sama Tuhan. Dia mau bilang lagi nggak punya uang, lagi nggak dikirimin uang gitu ya, atau lagi kesusahan apa, kalaupun dia bohong itu urusan dia. Tapi kita tahu, oh alasannya seharusnya benar. Ini skripsinya Pak, bab 2 sudah dibuat. Sudah direvisi, sudah diperbaiki. Iya, sudah kemarin sudah direvisi. Oke, ini Mas Adit. Jadi tentang penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad itu coba Anis ini As-Siddiq lebih dieksplor lagi ya. Jadi saya kasih, ini harus direvisi. Siap, revisi lagi ya. Ya. Jangan malas, cuma segini itu. Ini malas, menandakan malas. Masa Siddiq Nabi Muhammad itu cuma satu paragraf dan itu tidak menjelaskan nantinya, malah ngegantung. Ya, kerjakan. Siap. Saya terima kasih banyak Pak. Ya. Revisi lagi ya. Kapitano men. Enggak. Ya. Apaan? Masa skripsi revisi mulu. Revisi. Banget. Berapa kali emang? 10 kali revisi gila. Apa-apaan 10 kali? Kapan meningkatnya? Itulah, gimana sih? Nah, Ya dosen maunya apa dosen tuh? Kurang apa lagi coba sekarang, kurang serius apa lagi nih? Ya. Aku udah ngerjain pagi, sore, malam. Malam sampai nggak tidur, jangkrik aja udah pada tidur. saya kan sama jangkrik loh. Tapi jangkrik kan nggak ikut ini ngerjain skripsi kali Dit. Ya. Kan. Gini. Gimana kalau besok kita traveling gimana? Traveling. Kalau gue sih oke-oke aja secara. Gue skripsi udah kelar, tinggal sidang. Lah, gimana nih? Pakai gaya lagi. Hehehe. Nih, gini. Mana, Pak? Yang penting besok jalan-jalan. Udah, galau gara-gara skripsi itu nggak bagus. Terus mending jalan-jalan. Udah, jalan-jalan. Gimana besok? Deal. Ya udah, gue mau nurut aja dah apa kata lu mah. Oke, besok jalan-jalan. Deal. Kemana kita? Gampang besok. Oke, beneran ya.
datang di Bukit Harapan Centel. Keren, men. Ayo kita harus main berharap, men. Iya, syukur banget. Ini dingin banget di sini. Lumayan, men. Abis lu pulang dari sini, pulang skripsi lu kelar. Ngapain sih di tempat kayak gini aja kita harus ngomongin skripsi? Udah nggak usah ngomongin skripsi lah. Ya kan tujuan lu kesini kan buat liburan, setelah refresh, abis itu lu siap kerja lagi, siap bertugas lagi dan lain-lain kan. Ingat Dit, kalau revisi itu bukan maksudnya lu tuh direndahin atau lu tuh punya banyak kesalahan dan lain, bukan. Lu tahu kan kalau orang diving di dalam laut, kalau cuma di atas, kalau cuma di permukaan, surface itu men, itu kita cuma dapat ikan yang kecil-kecil. Kalau kita semakin dalam, kita nanti ntar dapat ikan yang gede-gede, ada paus kayak, ada hiu kayak dan lain-lain. Sedikit demi sedikit, walaupun banyak ujian tetap dihadapin men. Semangat sobat. Lu emang keren tuh Dit, ngajak gua kesini Dit. Habis ini saya langsung ngerjain skripsi. Itu baru teman-teman. Janji. Oke. Kita sedang bareng. Sidang. Berarti gua nganggur dong ya ntar ya, nungguin dulu. Ya oke dah, demi teman mah. Oke. Balik yuk. Ayo balik. Udah sore juga, udah mau maghrib. Yuk. Oke. Habis ini saya ngerjain skripsi. Terima kasih Suntal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Wih, Dit, gimana tasnya Dit? Halo. Wih, berhasil men, ya kan? Pecah lu men, keren lu men. Susu juga sukses men. Makasih Tuhan ya Allah. Ayo kita habis ini jalan-jalan. Cuk. Udah. Pak, maaf ya Pak, Bapak. You're my man. You've got no plans, you've got no leads. Sayang, udah jadi? Ini udah jadi. Chasing dreams. And so it seems that chances are you gotta. Lebih baik pernikahan ini kita tunda dulu. Kenapa? Kamu aja nggak sabar di perjalanan. Gimana mau sabar ngurusin aku sama anak-anak kita nanti? Aku minta maaf. Can you help me to find my pencil case? I lost it. So, what does it look like? It is medium big. The color is blue and it has soundsy picture. Oh, where did you go before? I read a book in the library. Well, let's find it in the library. Perhaps you left it there. Okay, let's go. En pleurant, je compte les jours comme tu